Saya ada di sini ingin sharing satu firman Tuhan berkaitan dengan kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan, ya. Tapi pastinya juga thank you, ya. Pastinya juga tidak keluar dengan handling failures, ya. Kita bisa belajar, orang merdeka pasti dia sudah belajar untuk mengatasi kegagalan. So pasti. 79 tahun yang lalu Indonesia memproklamirkan oleh Bung Karno dengan Bung Hatta di Jalan Proklamasi nomor 17 Menteng Jakarta Pusat, ya, mengatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Sebenarnya untuk bangsa lain itu tidak diakui karena kita bangsa Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia dan wakilnya itu melakukan hal yang tidak diakui oleh bangsa lain. Tapi ini saya anggap sebagai satu bahasa profetik. Dan itu terjadi apa yang dikatakan, ya, baru diakui oleh bangsa lain. Dan bangsa lain juga mengakui bahwa ada Tuhan yang ajaib di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berapa lama kira-kira Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. 350 tahun budaya Belanda itu melekat pada orang. Ya. Waktu saya ke Belanda, apalagi bahasa Manado, banyak sekali bahasa Belanda itu bahasa Manado. Cuma agak beda sedikit karena orang Manado mungkin sulit mengucapkannya. Kalau pajangan di sini bilang apa? Prong, iya kan? Itu prongken kalau di sana, ya. Banyak kita adopt bahasa-bahasa Belanda ke bahasa Indonesia karena kita dijajah lama 350 tahun. Ada hal yang baik tapi lebih banyak yang buruknya. Karena kita punya mental budak. Bangsa Indonesia ini tanpa kita sadari kita punya mental budak kalau belum bertobat. Karena dijajah, habis dijajah 350, sambung lagi Jepang jajah tapi cuma 3 tahun, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk melepaskan segala kuk perhambaan. Ya, baik perhambaan terhadap dosa, baik perhambaan kepada musuh Tuhan sendiri yaitu iblis. Hari ini kita dengar firman completely independent. Ya, merdeka yang seutuhnya. Ya. Orang Indonesia sudah merdeka 79 tahun, tapi sangat disayangkan, lebih lagi sangat disayangkan karena banyak, saya harus jujur katakan bahwa banyak orang Kristen belum merdeka seutuhnya. Ya. Banyak, bukan sedikit. Jadi kalau banyak, walaupun gak semua, tapi lebih banyak persentasenya yang belum merdeka. Banyak. Dan di tempat ini kita diajarkan supaya kita selalu mengingat bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Jadi kita akan bertingkah seperti orang yang sudah merdeka. Kita berpikir dengan cara berpikir, mindset orang merdeka. Orang yang sudah independent. Ya. Dan saudara, orang merdeka itu saya rangkum menjadi satu dari KBBRI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang pernah mengalami peperangan atau tekanan, terikat tetapi dapat mengatasi, menangani, memenangkan semua itu. Ya, bisa handling failures, mengatasi kegagalan-kegagalan. Orang yang sudah tidak diperhamba, kata Kamus BRI. Orang yang sudah tidak ditawan, sudah tidak terikat. Jadi nggak ada, kalau orang Kristen yang sudah merdeka, nggak ada lagi yang addicted dengan gadgetnya, nggak ada. Apalagi sekarang sudah ada AI. Mau khotbah nanya AI. Tersinggung loh Holy Spirit dalam diri kita. Benar. Lama-lama dia udah gak mau ngomong di dalam kita. Kalau apa-apa nanya AI. Baru nama AI. Itu artinya buatan. Ada kata buatan, itu buatan manusia juga. Ya. Kok kita mau mengandalkan manusia? Belum merdeka. Memang akan banyak sekali, ya, kalau teknologi sudah maju, dunia akan menawarkan banyak hal supaya kita addicted dengan apa yang ditawarkan dunia.
Tapi setiap kita berteriak merdeka, 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 itu bukan hanya secara nasionalis, tapi sebenarnya mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ya. Paulus mencatat di dalam kitab Korintus, ini mental ya, mentalnya orang merdeka. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, Paulus bilang, segala sesuatu halal, segala sesuatu oke untuk kita, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba, ditawan, dikuasai, diikat oleh suatu apapun. No, tepatnya no more. Cukup dulu. Sekarang tidak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kapan? Day by days. Tiap hari kita bertobat, tiap hari kita belajar untuk kembali segambar, gemus bahasa aslinya, segambar dengan Tuhan. Every day kita belajar. Bukan, oh saya belajar menjadi seperti Yesus 10 tahun lalu, karena waktu 10 tahun lalu I was born again. Saya lahir baru lagi. Saya baru lahir baru. Bukan. Tetapi setiap hari kita berubah untuk menjadi orang merdeka seutuhnya di dalam Kristus. Ya. Orang merdeka itu menyadari identitasnya. Ya, aware dengan identity. Orang merdeka tuh begitu. Dan setiap identitas itu ada responsibility-nya. Ada tanggung jawabnya. Anda tahu enggak? Identitas Anda more than conquerors, lebih dari para pemenang. Di dalamnya ada tanggung jawab. Bukan sembarang-sembarang. Wah, merdeka. Wah, pelayan Tuhan. I am a friend of God. Gitu. Ada tanggung jawabnya. Ya, saudara, itu perlu diingat setiap saat supaya hidup kita benar-benar dikontrol, dalam kontrol Tuhan. Ya, boleh screennya next ya. Saya mau sharing dulu, ada 4 level ya moral orang percaya. Level, oke, di sana terlalu jauh. 4 level. Yang pertama, orang percaya itu bisa berdosa. Apa? Bisa berdosa. Manusia pertama Adam diciptakan itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini masih bukan fresh graduated, tapi fresh created. Ya. Ini masih fresh loh, Tuhan baru ciptakan dia tuh. Segambar serupa dengan Tuhan, tapi bisa berdosa loh. Manusia pertama segambar serupa dengan Tuhan, tapi belum teruji. Terujinya di Taman Eden. Terujinya waktu Tuhan mengeluarkan peraturan. Semua kamu boleh makan ini. The fruits in the garden, semua boleh makan. Tapi yang di tengah-tengah itu, in the middle, don't touch. Bisa berdosa tapi dia belum teruji. Akhirnya dia iko-iko akang, orang Manado bilang. Meitua bilang apa, istri bilang apa, suami-suami suka iyo-iyo karena gak mau masalah, betul? Tapi gak selalu begitu loh suami. Kamu diberikan tongkat otoritas. Biar dia merengek-rengek seperti Delilah, tapi kalau nggak alkitabiah jangan ikutin maunya. Cintai, kasihi dia, hormati dia. Justru itu Anda bawa dia dalam kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini kembali di sini, Adam akhirnya waktu diuji, diberikan, dia lihat istrinya ngobrol sama snake. Ya. Kok conversationnya sama snake sih? Mestinya kan bercerita dengan suami ya. Hati-hati ibu-ibu, jangan kebanyakan ngobrol sama tetangga. Ngobrol sama suamimu, ngobrol lah kalau suami sibuk dengan Tuhanmu. Ya. Akhirnya si Hawa
Eve ini terikat, terhipnotis. Akhirnya dia bilang benar juga ya. Mungkin enak tuh buah bisa. Gue bisa jadi kayak Tuhan, siapa yang gak mau gitu loh. Dia terima tawaran iblis dan dia injili tanda kutip. Dia jadi misionaris tanda kutip buat suaminya. Hey, coba rasa. Gak benar tuh Tuhan bilang. Dia tuh takut tersaingi kalau kita makan ini katakanlah apel. Dia takut tersaingi. Akhirnya dimakan. Dan apa yang terjadi? Adam kalah ujian. Adam tidak lulus. Sebagai manusia yang segambar serupa dengan Tuhan, ternyata Adam bisa berdosa. Tapi Tuhan tidak membiarkan yang kedua. Tuhan tidak membiarkan manusia seperti itu. Tapi Tuhan masih mengamati dulu. Setelah Adam melakukan dosa, itu di alam roh terjadi transaksi, boleh bilang transaksi. Tadinya manusia itu menghamba seutuhnya kepada Tuhan, segambar serupa dengan Tuhan, gemut dengan Tuhan, bukan gemuk ya, gemut dengan Tuhan. Gemut itu begini saudara, kalau di Israel dulu, nggak tahu Israel sekarang, kalau perang terus umpama Raja Daud ya, katakan Raja Daud, dia berperang dengan bangsa Amalek umpama, lalu dia menang. Raja Saul itu. Saul menang Raja Amalek. Maka di daerah kekuasaannya si Saul dengan segera akan membangun itu patung ya. Bangun patung ya. Itu Saul. Sehingga semua orang yang datang di daerah teritorial Saul lihat patung itu langsung tahu, karena artinya patung dulu tuh begini. Berarti daerah ini dikuasai oleh yang dipatung ini. Jadi orang lihat patung itu mengetahui bahwa daerah itu dikuasai oleh patung itu. Itu artinya gemut. Jadi kalau kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, seharusnya when the world sees us, they see Jesus. Karena kita gemut segambar serupa. Tapi oke lah, Adam udah coret-coret. Udah terjadi transaksi dalam hidup kita, bukan hanya Tuhan semata-mata. The only God ya, yang invest semuanya dalam kita. Karena Adam, kita sudah kena yang namanya kutuk dosa. Oleh sebab itu kedua, manusia jadinya sama-sama kita baca tidak bisa tidak berdosa. Manusia bawaannya pengen bikin dosa terus. Kasihan. Saya suka kasihan sama Allahnya Israel kalau baca perjanjian lama itu. Ya, kasihan, sabar sekali. Orang Tuhan ini luar biasa kasihnya. Wow. Manusia bawaannya berdosa terus karena manusia sudah kena kutuk dosa sehingga mentalnya ini jahat. Hati nuraninya jahat sehingga one day Tuhan itu bilang, saya menyesal menciptakan manusia. Waktu zamannya Noah. Dia bilang saya menyesal karena hatinya bawaannya pengen dosa melulu. Pengen jahat melulu. Wah, mungkin kalau kita yang jadi Tuhan udah patah hati ya, udah ciptakan pakai meeting manusia, kita ciptakan yuk segambar serupa kita ya, dalamnya, hati nuraninya, cara pikirnya, cara bertindaknya, yuk kita ciptakan begitu ya. Tapi tahu-tahu Kejadian 6 bilang manusia jahat banget. Di situ semua dosa yang sekarang dilakukan, di situ ada pastor, termaksud LGBTQ+ kalau bahasa aslinya. Di situ pertama dosa LGBTQ+ terjadi waktu zaman Nuh. Makanya Tuhan kayak menentang ciptaan Tuhan begini. Ya, Avon kalau bahasa kelas kam DJ. Avon bukan cuma hamartia. Tapi
Tuhan bilang kita mau basmi. Karena manusia bawaannya tidak bisa tidak berdosa. Ngomong dikit berdosa, 10 langkah berdosa, sendirian di kamar mandi berdosa. Lihat orang diberkati berdosa, iri. Lihat orang diurapi lebih, dia kok masa lalunya dosa lagi. How come? Bagaimana bisa begitu? Tapi Tuhan tidak berhenti berpikir keras di sorga. Nggak bisa begini terus. Akhirnya yang ketiga terjadi. Next. Ya, manusia sama-sama kita baca. Bisa tidak berdosa. Saya dan saudara ada dalam level ini. Manusia bisa tidak berdosa. Itu pilihanmu, pilihan saya. Itu power yang Tuhan berikan. Bukan manusia bisa nggak berbuat dosa, bukan. Tapi manusia itu hatinya itu Tuhan udah bikin waktu masuk di dalam air, mati bersama Kristus dalam kematiannya dengan manusia lamanya, lalu keluar dari air bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru dengan hati nurani yang diubahkan. Manusia bukan tidak bisa tidak berdosa, manusia berubah jadi manusia bisa tidak berdosa. Masalahnya lu mau nggak gitu aja, niat nggak lo? Kembali ke diri kita sendiri. Kapan itu? Waktu Yesus sudah menebus kita. Manusia yang sudah lahir baru dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lahir baru ini ditebus dengan Yesus. Dengan darah Yesus, dengan kematian Yesus. Kita jadi manusia yang levelnya gimana, tingkatnya gimana kita? Bisa tidak berdosa. Siapa bilang Anda bisa tidak berdosa dari Senin sampai Senin? Firman yang bilang. Bukan dia nahan-nahan. Kalau Anda lagi mau buka video porno, tiba-tiba tangan Tuhan dari langit keluar gitu ya, tangan yang berlubang paku panjang. Jangan, mana HP-nya? Kita mau sidak dulu, bukan. Tapi kita dibuat di sini nih, bisa tidak berdosa. Situs porno pun keluar secara otomat, kita skip. Bahkan mungkin delete, mungkin kalau temen yang send kita block. Itu bisa tidak berdosanya tuh di sini yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan gak perlakukan kita bisa tidak berdosa seperti anak-anak. Apa-apa Tuhan bilang jangan dek, jangan bikin. Awas di situ ada air, awas di situ kumpulan pencemooh, jangan duduk di situ. Di situ kumpulan orang setiap malam minggu harus 1 botol. Enggak, Tuhan enggak bikin begitu. Tuhan didik kita secara dewasa. Saya ajarkan anak-anak Tuhan karena memang Mapanget ini dipercayakan dengan pelayanan profetik ya. Karena saya memang selain gembala saya dipercayakan profetik. Saya enggak bisa menyangkal. Kadang-kadang pengen, aduh Tuhan sudah Jo, lebih baik jadi gembala Jo. Tuhan bilang bisa, gembala tapi profetik bisa. Justru bagus, enggak usah kerja keras mau cari ini itu. Tuhan yang beri petunjuk. Cuma dengan hati gembala gitu. Ada satu hal yang diberikan gini. Kalau kita masih anak-anak bisa tidak berdosa, itu apa-apa didikte sama Tuhan. Jadi seolah-olah kita punya Tuhan yang control freak. Tidak, saudara. Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Ya. Kita bisa tidak berdosa, itu Tuhan pengen jadi penontonnya, lihat gimana nih. Saya sudah kasih kamu hati nurani yang diubahkan. Saya sudah tebus dosamu. Gak ada lagi kutuk turun-temurun. Gak ada lagi kutuk kebodohan. Gak ada kutuk kemiskinan. Gak ada kutuk penyakit. Gak ada kutuk kesesatan. Gak ada kutuk-kutuk apa lagi. Sudah selesai. Sekarang kamu jalani dengan lembaran baru. Silakan. Dengan modal yang dari Tuhan. Sampai sini bisa ngerti ya. Dalam karunia-karunia Roh Kudus profetik. Banyak orang tuh yang baru belajar karunia Roh Kudus profetik tuh begini. Bangga sekali kalau dengar Tuhan bicara sama dia. Memang kita perlu bangga. Tapi ya, pengalaman saya dari tahun 1993 ya, 1991 mulai pertama kali belajar bahasa roh, dipercayakan bahasa roh ya, dan karunia profetik lainnya.
Lama-kelamaan saya belajar Tuhan tuh melakukan kita seperti orang anak yang dewasa. Enggak saben-saben dia bilang, Sharon stop. Sharon bilang sama ini begini. Sharon lihat itu di sana. No. Tapi Tuhan lebih banyak bekerja dengan wisdom, hikmat. Anak kecil kan apa-apa orang bilang, jangan. Bethany, don't do that. Bethany, sini. Bethany di situ. Paula, awas di sana ada Otto, jangan. Tapi ketika Paula besar, Bethany besar, mereka udah tahu. Di situ ada air, jangan lari di situ. Itu hikmat. Banyak orang yang baru bergaul dengan karunia Roh Kudus, tapi dia bisa berdosa. Karena hanya bangga bisa dengar suara Tuhan, tapi nggak bangga melakukan firman. Yang paling keren kalau kita bisa lakukan firman. Bukan cuma dengar firman. Dengar Tuhan bilang begini, dengar Tuhan bilang begitu. Tapi ada hikmat yang Tuhan berikan. Kita bisa tidak berdosa kalau pakai hikmat dari Tuhan. Ya. Level yang keempat. Sorry, saya minta maaf dulu. Saya mau kasih ayat dulu di dalam yang boleh mundur satu screen. Tidak bisa tidak berdosa ya. Itu yang manusia sudah kena kutuk dosa sehingga menjadi jahat. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 saya baca sendiri. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah, semata-mata ini. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, jadi itu tadi. Yang ketiga itu next screen, bisa tidak berdosa manusia yang sudah lahir baru dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Tadi saya sudah jelaskan Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi manusia sebenarnya bisa tidak berdosa. Ya, karena kehendak berbuat dosa itu Tuhan udah patahkan sebenarnya di kayu salib. Sudah selesai. Keempat, yang terakhir, level yang paling tinggi. Tidak bisa berdosa. Oke. Manusia baru yang menuju kesempurnaan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 23. Saudara, levelnya di mana? Merdekanya sampai di mana nih? Kalau satu udah enggak lagi, udah selesai cerita poin satu. Kita orang Kristen sekarang ini ada di poin 2 atau 3. Selanjutnya terserah Anda. It's up to you. Tapi ini baru opening ya. Duh, lama sekali pastor. Oke, I'm sorry Pastor Yoksin ya. 45 minutes only ya. 45 menit ya. Oke. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 kita baca bersama pembacaan ini. Kita bergantian Jokang. Ayat yang genap 30 saya, saudara 31 dan bergantian terus. Pastor Yoksin, Pastor Tine, Pastor Aaron dan tim, terima kasih ya kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan di sini. Kiranya saya tidak sia-siakan ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang Kristen sebenarnya adalah orang merdeka.
Karena dalam kekristenan ada penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Orang gak merdeka itu budak, tawanan, orang yang masih diperhamba, addicted. Itu orang tidak merdeka. Tapi kita beda, orang Kristen ini kita udah ditebus gitu sama Tuhan Yesus. Dibayar tunai. Ya, makanya kalau di Alkitab Perjanjian Lama, kalau orang yang menebus itu disebut Kyrios atau Tuan, yang ditebus disebut doulos, ya. Dan doulos harus mengabdi seutuhnya kepada Kyrios. Disuruh apa aja harus mau. Dia cuma punya hak, seorang doulos adalah bernapas. Apa sudah sampai situ hidup kita pada Tuhan Yesus? Disuruh apa aja harus bilang yes sir. Apa udah sampai situ? Kita isi kemerdekaan ini. Tapi ada berita bagus sekali. Ini Kyrios ini lain daripada yang lain. Yang menebus kita. Dia bikin kita segambar serupa dengan dia. Dia gak seperti tuan-tuan yang lain mau manipulasi budaknya. Dia tidak mau manfaatkan. Dia tidak mau intimidasi budaknya. Dia tidak mau permalukan. Dia tidak mau menindas dan berbuat semena-mena. Tapi our Kyrios, dia mau buat kita sama dengan dia. Bahkan dia bilang apa yang dia bisa buat, kamu bisa buat lebih besar. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dia. Setengah dipaksa ya tepuk tangan. Tapi hebat sekali. Bukan maksud saya ini agak maksa suruh tepuk tangannya. Tapi memang saya sangat mengagumi satu-satunya Kyrios yang modelnya kayak gini. Bos Anda di kantor kayak gitu enggak? Enggak ada dia rasa insecure Anda mau hebat diurapi, enggak ada. Jangankan bos di kantor. Bos di gereja juga ada yang rasa insecure. Itu bosnya belum merdeka. Saya genjot terus di Mapanget. Siapa yang mau ujian PDN? Ayo, dari tahun berapa? Nggak mau. Berarti pemimpinnya gagal. Kan dulu orang punya, apa itu namanya Pastor Yoksin? One church, produce one church. Ya begitu ya. One pastor birth one pastor, one soul win one soul, begitu. Berarti kalau orang nggak bikin itu kan orang gagal. Nah kembali ke Kyrios, tapi orang ini perlu punya hati Kyrios yang modelnya kayak gitu. Wow. Dia mau supaya saya dan saudara jadi Kyrios, makanya dia mau mati babak belur. Gila gak itu? Gak ada orang yang mau begitu. Pimpinan di kantor di gereja gak mau. Dia mati babak belur. Demi Pastor Yoksin nanti jadi seperti Tuhan Yesus. Tapi hari ini Anda dengar. Yesus mau Anda seperti itu. Dia mati supaya Anda seperti itu. Seperti dia. Benar-benar kita bisa bilang I am free. Let thy will be done. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mau diobok-obok kayak, mau diapain kayak terserah Tuhan. Saya percaya, saya gak mau curiga sama Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu baik. Jadi saudara, kita dapat menikmati kemerdekaan seutuhnya. Next screen. Ya. Kita dapat menikmati kemerdekaan seutuhnya apabila ada hanya 3. Nah, so dekat mau kelar ini kalau so masuk di DP. Isi. Next ya. Yang pertama adalah penebusan. Penebusan. Orang bisa merdeka kalau udah terima penebusan.
Ini step pertama tapi penting. Kalau sudah ditebus dari budak dosa, budak setan oleh Yesus Kristus, nah udah oke deh. Dan Yesus sudah lakukan itu untuk kita. Penebusan yang totality. Makanya dia teriak di kayu salib sebelum mati. Tetelestai. Finish. Sudah genap. Selesai. Kalau Anda beriman dengan ini, saya bisa selesai khotbah ini. Dia tebus. Ya, nyanyian kita rohani Indonesia. Bukan dengan emas perak kau menebus dosaku. Terus dengan apa Pastor? Dengan darah yang mahal. Oh, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Terus verse 2-nya. Oleh segenap kasih. Mestinya saya nanya sama WL ya, bukan sama pastornya. Ini jadi salah. Dan pengorbananmu. Jadi kita udah ditebus habis-habisan loh dia. Apa yang ada pada dia habis-habisan, all out. Udah, gue gak punya apa-apa lagi deh buat nebus lo. Ini nyawa gue, darah gue, hidup gue. Semua gue kasih buat lo. Asal lo gak jadi budak lagi. Asal lo gak tertekan lagi. Asal lo gak tersesat lagi. Asal lo merdeka. Completely independent. Jangan lupa ya orang Kristen di IFCF Tondano. Apa yang dia lakukan ini? Haleluya. Tunai, tuntas, sempurna. Firman Tuhannya kita baca. Kalau ada ya. Next. Ya kita sama-sama baca. 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh dia berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Clear? Oke? Penebusan sudah selesai. Kita bisa nikmati kemerdekaan seutuhnya ya. Kalau ada penebusan. Yang kedua, kalau ada peraturan. Loh, kok udah merdeka masih ada policy segala, masih ada rule-rule-nya sih pastor. Merdeka ya udahlah. Gak usah ada aturan-aturan. Saudara, Tuhan kita tuh keren banget loh. Di dalam Kristus memang kita benar-benar merdeka. Pembacaan kita ayat 36, Yesus bilang, kalau anak itu sudah memerdekakan kamu benar-benar mereka. Tapi dengar baik, boleh diulang lagi ya. Tapi merdeka yang terpimpin. Boleh bilang merdeka yang terpimpin. Ya, bukan merdeka yang liar, yang semau gue, yang no limit. Bukan. Bukan. Gak keren kalau kayak gitu. Liar-liar semau gue, sampuraga, kiapa, nganagano. Udah mabok di dalam got, orang bilang, om, so pagi om, bangun pi gereja. Kiapa, ngana pegot? Oh kasiang. Bukan kebebasan yang kayak gitu, ada aturan. Kalau mau mabok di kamar sendiri aja, jangan ganggu tetangga, jangan ganggu anakmu. Semua ada aturan. Malah kalau dalam Kristus sudah gak suka tuh mabok. Tadi ingat, bisa tidak berdosa. Karena hati nuraninya udah lain. Udah ditebus. Sekarang ada aturan. Kalau mau kemerdekaan kita completely atau utuh, dulu namanya Gereja Injil Seutuh Internasional. Pertama Indonesia. Kalau mau utuh kemerdekaan kita belajar hidup dengan aturan. Ya, saudara tahu? Kemerdekaan itu bukan no limit, artinya bebas-bebas tanpa batas. No. Kemerdekaan wajib dilindungi oleh peraturan.
Menurut saya begitu ya. Kemerdekaan itu wajib dilindungi oleh peraturan. Karena peraturan yang saya maksud di sini adalah the truth, kebenaran firman Tuhan. Nah, ilustrasinya begini ya. Orang dewasa, ya orang dewasa. Saya nggak kasih contoh orang dewasa di negara maju dulu ya. Di negara berkembang kayak kita. Saya kasih contoh orang dewasa di negara maju. Ya, saya lihat itu di Belanda ya. Anak saya harus 2 kali ujian gak lulus itu waktu mau ambil SIM. Karena kalau mau punya SIM, bayangin saudara ya, harus tes psikolog dulu. Pergi ke psikolog dulu, psikologinya dites, kejiwaannya. Karena kalau nggak dites nanti udah dapat SIM ugal-ugalan kan, iya kan? Bisa sambil ngedrugs nyetir. Nah, ini ilustrasinya kalau orang sudah dapat SIM, katakanlah anak saya akhirnya lulus juga. Bayarnya mahal, tapi udah ikutin tes semua. Ya. Kalau tuh orang sekarang duit aja, nggak usah ikut ujian yang belok-belok tuh di sana dulu ya. Saya sempat ikut tuh begini, ada ban belok kiri begini. Sekarang kasih duit aja selesai, dapat SIM. Itu nggak Alkitabiah loh sebenarnya loh. Itu bohong-bohong kayak gitu nggak benar. Ini waktu kita udah punya SIM, Evelyn udah punya SIM, tapi tetap walaupun dia nyetir mobil-mobil dia, walaupun itu tuh badan-badan dia, walau dia punya itu drive license, tapi namanya di jalan raya dia harus ikut peraturan lalu lintas. Biar kita sudah ditebus, biar kita itu sudah tuntas ditebus, dikasih free will oleh Tuhan, tapi tetap namanya kita bawa diri itu ada aturan. Di jalan raya itu pakai aturan. Ya, saya nggak tahu di Tondano, kalau di Manado, aduh, saya perlu bertobat loh kalau nyetir mobil. Betul Pastor Aaron, saya mesti bertobat. Karena sedikit-sedikit komplain kalau lihat orang tidak boleh ke kanan, dia belok kanan. Dia lihat verboden, dia masuk. Hari Minggu kuat. Kenapa kalau hari Minggu? Hari untuk melanggar. Hari untuk memperbesar spirit melanggar. Untuk lakukan hamartia. Ya begitu. Hari kudusnya Tuhan. Kita berikan seperti itu. Kalau mau bertobat betulan dong. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dalam keadaan apapun. Jangan setengah-setengah. Jangan. Akhir zaman kayak gini jangan. Jadi dia tetap harus ikutin aturan. Kalau nggak boleh belok harus muter-muter. Demikian pula hidup kita. Walaupun kita ada izin, ya, dapat permission dari Tuhan untuk bawa diri kita kemana saja. Tapi Tuhan juga minta kita ikut aturan. Di gereja IFGF Tondano ada aturan enggak? Jam berapa mulai ibadah? Ada aturan enggak untuk pelayan-pelayan? Ya. Apalagi kalau aturan itu dari sorga, tercatat di Alkitab. Jangan kita harus ikutin, jangan harus sorga ngikutin kita, policy harus ikut kita, nggak gitu. Waktu kita bisa ikut aturan, benar-benar kita akan merdeka. Ini ayat firman Tuhannya, ya. Yakobus 1 ayat 25 ada di depan ya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, sama-sama tong baca, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, berarti patuh nggak? Obey ya, taat ya dengan law itu. Jadi bukan dengan hukum itu kita taat, dengan law itu. Jadi bukan hanya mendengar itu aturan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh, maka yang terjadi apa? Ia akan completely independent. Bahagia karena melakukan peraturan. Udah sampai level ini belum IFGF Tondano? Bahagia karena melakukan peraturan.
I'm so happy karena saya ikut law. Bukan law, hukum. Karena ikut aturan. DPP, DPW, gereja lokal. Tiap rumah tangga, keluarga punya aturan. Iya kan? Kalau kita bertamu di rumah keluarga Pastor Yoksin, kita nggak boleh bawa aturan keluarga Pratasik Malesi. Ikut aturan keluarga Takahindangen. Sampai lupa nih saudara Fam. Saudaranya Pak Marcel nih. Pangge. Tiap waktu, tiap tempat ada aturan. Dan orang yang merdeka akan merasa berbahagia untuk ikut aturan. Ada ayatnya semua. Tuhan itu sempurna. Kita bahagia ikut aturan. Ya, aturan gak jadi beban, aturan gak jadi bahan perdebatan. Ini gereja apa tempat pelatihan militer ya? Kok disiplinnya kayak begini? Belum tentu juga orang militer bisa kuat dengan besi, menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, saya kutip Pastor Jeffrey Rahmat ya. He said, semakin seseorang kekanak-kanakan, ya, childish, semakin banyak peraturan yang harus diberikan untuk menjaga kemerdekaannya. Saya tadi lihat itu 3 anak ini bermain. Pastor Aaron tetap mengawasi, ada aturan. Si Beth kalau nggak salah mau duduk di sini, bahaya juga kalau dia lompat, kakaknya bisa patah tulang belakang kan. Karena masih kanak-kanak, maka peraturannya menurut beliau harus lebih banyak peraturan yang atur supaya anak-anak bisa jaga kemerdekaannya. Jadi kalau di gereja, kiapa kong dia boleh kita nyanda? Waktu itu kita, ya ini saya kutip hikmat Tuhan lewat beliau. Semakin seseorang itu kanak-kanak, semakin banyak rule, banyak law, banyak aturan yang harus policy yang diberikan padanya supaya dia bisa jaga dia punya independen kemerdekaannya. Tapi semakin orang udah dewasa, peraturannya makin sedikit. Karena Tuhan trust kamu bisa jaga jadi orang independen. Orang enak dong jadi orang dewasa ya. Kita masuk poin terakhir ketiga. Untuk jaga supaya kita hidup nikmati itu completely independent. Kemerdekaan seutuhnya. Selain kita sudah ditebus, perlu penebusan, perlu peraturan yang ketiga. Perlu mature. Mateng. Dewasa. Ini yang ketiga. Sebab penebusan, Paula biar rajin berdoa anak pastor. Tapi dia tidak bisa menghargai itu penebusan Kristus seperti papanya menghargai. Karena dia masih anak-anak. Jadi walaupun kita sudah dapat penebusan, kita tahu aturan main di kantor bagaimana, di gereja bagaimana, di rumah tangga bagaimana. Tapi kalau kita gak mature saudara, kita belum independen, kita gak mungkin merdeka. Untuk bisa ikuti aturan itu bukan anak-anak. Anak-anak itu merasa aturan itu mengekang. Tapi orang yang mature, orang dewasa, orang mateng, dia malah suka aturan. Bahkan lebay mungkin ya, dia bangga dengan peraturan. Salah satu alasan saya suka ada di IFGF. Karena IFGF ada aturan yang banyak. Dibanding dengan gereja-gereja full gospel lainnya. Menurut saya, I think bisa benar, bisa salah. Tapi menurut saya begitu. Saya suka diatur soalnya.
Kedewasaan saja yang bisa membuat Anda dan saya suka peraturan. Gak tersinggung. Pastor Yoksin bilang, ibu lain kali jangan pakai baju begitu boleh? Aduh, sunat masuk 3 minggu. Kita anak-anak hele cara pakai baju. Ingat, tadi saya kutip Pastor Jeffrey Rahmat bilang, semakin orang kanak-kanak semakin banyak peraturan yang harus diberikan supaya bantu dia jaga itu kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati, yang utuh bisa terjadi kalau orang itu dewasa, mateng. Jangan stop sampai nomor 2. Penebusan peraturan. Oh, tong pe gereja banyak aturan. Tapi Anda tidak mengikutinya. Gak punya obedience, ketaatan. Karena belum dewasa. Anda gak merdeka. Dikit-dikit tersinggung. Pastor Sam bilang apa waktu lagi conference kemarin, I-conference, IC. Banyak tombolnya, di sini ada tombol, jangan tasontong, jangan senggol. Gue tersinggung nih, ini ada di sini banyak sekali tombol. Orang dewasa tahu, peraturan itu saya yang harus ikutin peraturan, bukan peraturan harus ikut saya. Masa kita suruh sorga ikutin kita? The truth, follow me. No. Kita yang harus sesuaikan diri. Kita yang harus adaptasi untuk bisa ikut firman, ikut aturan, ikut law, ikut rule, ikut policy. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa bukan orang yang umurnya, Pastor Sharon udah umur berapa? Rahasia dong. Udah kayak orang luar aja rahasia. Enggak mau main tebak-tebakan di sini. Yang pasti udah 60 ke atas. Ya. Pastor Sharon umurnya segitu. Berarti Pastor Sharon udah dewasa dong. Belum tentu. Karena kedewasaan itu bukan soal usia. Ada orang 70 tahun gak pernah dia mature. Ada orang 80 tahun bahkan sampai dia dipanggil Tuhan dia gak dewasa-dewasa. Apa tuh dia mau buat, dia buat. Kebebasan, freedom yang no limit. Tapi orang dewasa cinta aturan. Menghargai penebusan yang mulia. Wow. Penebusan yang sempurna. Aduh. Luar biasa. Orang dewasa itu saudara. Modelnya kayak begitu. Oh berarti kaum intelektual so pasti itu mateng ya pastor. Mature. Belum tentu. Ya, sekarang kan banyak tuh ya. Orang intelektual punya vlog, punya YouTube, ngomongnya ini, ngomongnya itu. Bahkan saudara, master teologi, perang di YouTube. Saudara nilai sendiri. Apa benar orang yang usianya udah lanjut, kalau di Sulawesi Utara ini dibilang lansia, itu berarti benar-benar dia udah dewasa? No. Intelektual? Anda lihat sendiri. Mau intelektual sekuler, mau intelektual rohani. Kedewasaan itu Anda bisa hasilkan menurut saya kalau kita ikut Yesus benar-benar. Kalau tahun ini aturannya semua kita tanggapi tema tahun ini Alive in Calling. Kita hidup dalam panggilan Tuhan. Ada besi menajamkan besi tapi maju terus melayani Tuhan. Karena motivasi saya wajib melayani Tuhan. Saya wajib membalas kasih Tuhan walaupun tidak terbalas-balas. Karena saya tahu Tuhan Yesus bilang di luar aku you can do nothing. Mungkin masih tahap itu. Maka kita akan hidup terus melayani Tuhan. Terus kita diasah karakter kita. Manusia lama kita makin habis waktu kita pelayanan. Yang ada untuk kepentingan bersama. Yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan slogan, itu beneran. Karena kalau kita cuma slogan diproses lagi dalam pelayanan. Hanya pelayanan tempat paling mantap untuk buat kita mature. Karena
directnya gampang. Manual booknya itu adalah the truth, Alkitab. Semua Pastor Yoksin kan gitu ya. Semua lihat Alkitab dong. Ya, kalau ada pelayan atau apa yang sudah sampai SP3, biasanya saya pertama SP1 masih ngomong, ajak makan, panggil. SP2 ngomong, ajak makan, panggil tapi udah pakai surat. SP3 udah pakai surat tapi udah terakhir. Tapi sebelum SP3 ulama bertahun-tahun dulu dikasih firman. Digembalakan, dikasih lihat nih firman nih. Ini kita punya direct. Ya, kita punya direct petunjuk langsung, kita punya manual booknya nih di gereja kita nih ini. Ini ADART, ini Alkitab. Hanya orang dewasa yang bisa terima digituin. Dan gereja tempat terbaik untuk kita bisa jadi mature. Untuk kita matang. Untuk kita bisa mengerti. Ya. Sehingga semua orang di gereja jadi semua sama di hadapan Tuhan. Mau dia konglomerat, mau dia ASN, mau dia ibu rumah tangga, mau dia seorang janda, mau dia seorang pelayan Tuhan. Semua sama. Kalau waktunya Tuhan mau matangkan kita di proses, semua bilang, terjadilah apa yang kau mau Tuhan. Karena kebenaran Tuhan menjadi acuannya. Maka kita semua di sini jadi merdeka. Makanya kelar gereja banyak rasa happy sekali kan ya. Karena kita baru bersekutu melakukan kehendak Tuhan. Karena Yesus bilang, kalau kamu sudah percaya, Yesus bilang, ini ada orang Yahudi, DPP Rikop ceritanya gitu. Ada orang Yahudi yang karena Yesus beritakan Injil jadi percaya. Banyak berarti bukan sedikit ya, tapi juga bukan semua. Banyak orang Yahudi bertobat, lalu Tuhan Yesus follow up. Tuhan Yesus bilang begini, kan kalian sudah percaya saya ya. Sekarang kalian itu perlu tinggal dalam firman saya, ngerti firman saya. Maka firman itu akan membuat kamu jadi muridku dan kamu akan benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang komplit itu sebenarnya saudara, kalau kita sudah ditebus, kalau kita cinta peraturan, the truth, dan kalau kita matang dewasa, maka kita bisa bilang, I